kabar hari ini? Tetap semangat. Masih puasa enggak? Masih semangat puasanya? Hebat. Nah, hari ini Ibu mau cerita. Siap nggak dengerin Ibu Ibra? Coba ada yang bisa nebak dari Ibu mau cerita apa? Tahu nggak? Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang pernah baca Al-Quran? Siapa yang suka sering baca Al-Quran? Hebat. Di dalam Al-Quran itu banyak kisah yang menjelaskan tentang perjalanan nabi-nabi. Ada Nabi Muhammad, ada Nabi siapa lagi? Musa, ada Nabi siapa lagi? Isa, Daud. Banyak ya. Ternyata dalam Al-Quran lengkap kisah tentang para nabi. Tapi kesempatan kali ini Ibu mau cerita tentang Nabi Ismail. Ada yang pernah dengar Nabi Ismail? Hebat. Ada yang tahu nggak Nabi Ismail itu putranya Nabi siapa? Nabi Ibrahim, betul. Ibu tanya lagi. Ayahnya Ismail itu Nabi Kalau ibunya, ada yang tahu nama ibunya? Kalau nama ibunya Nabi Ismail itu Siti Hajar. Siti siapa namanya? Siti Hajar. Nah, Ibu cerita ya. Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim ketika mempunyai Nabi Ismail putranya, itu usianya sudah lanjut karena lama tidak diberi putra oleh Allah. Akhirnya setelah sekian lama Nabi Ismail lahir. Tapi ada sedihnya nih. Mau tahu sedihnya apa? Ketika Nabi Ismail sudah lahir dan masih bayi, masih digendong sama ibunya Siti Hajar, masih disusuin sama ibunya, ternyata harus pergi pindah ke tempat yang sangat jauh. Di sana hanya ada gurun pasir. Tahu gurun pasir? Tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada makanan, hanya padang pasir luas, dan mereka hanya berdua karena Nabi Ibrahim harus pulang lagi dan meninggalkan Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar di padang tandus, di padang pasir. Ketika itu istrinya Nabi Ibrahim memohon, "Wahai Nabi Ibrahim, kenapa aku harus ditinggalkan di sini? Sedangkan di sini tidak ada apa-apa." Tapi Nabi Ibrahim harus kuat. Ini adalah perintah dari Allah, kata Nabi Ibrahim. "Kamu harus bersabar, wahai istriku," kata Nabi Ibrahim. Akhirnya Siti Hajar istrinya menerima dan ikhlas tinggal di padang pasir. Nah, setelah ditinggal Nabi Ibrahim, tiba-tiba Nabi Ismail menangis. Wah, kan masih bayi ya, menangis. Nangis kencang. Kenapa nangis? Ternyata Nabi Ismail ketika bayi itu haus. Nah, kalau bayi biasanya apa? Sedangkan ketika itu air susunya Siti Hajar ibunya itu habis kering. Nah, ketika menangis, Siti Hajar ibunya berlari mencari air. Melihat ke sana ke bukit, ada yang bukit apa? Sapak namanya, bukit Sapak. Sepertinya di sana ada air, kata Siti Hajar. Lari ke sana. Ternyata tidak ada. Lihat lagi ke sana. Oh, di sana namanya bukit Sapak Marwah. Itu sepertinya ada air. Lari lagi ke sana. Ternyata tidak ada lagi airnya. Lihat lagi ke bukit sebelah sana, ada air lagi terlihat. Lari lagi.
ternyata tidak ada. Sampai berapa kali? 7 kali berlari dari Sofa ke Marwah dan tidak ditemukan air. Ketika Nabi Ismail sedang menangis dan kakinya meronta menghentak-hentakan ke tanah, ke padang pasir, karena keajaiban dan mukjizat dari Allah, akhirnya dari kaki Nabi Ismail keluar air, mancur, airnya keluar, deras sekali. Alhamdulillah, akhirnya ada air. Akhirnya ketika air itu muncul, dikasih minumlah Nabi Ismail, dan Siti Hajar pun minum sepuasnya. Nah, ada yang tahu air itu akhirnya sekarang jadi apa namanya? Betul. Sekarang air yang keluar dari gentakan kaki Ismail dikenal dengan air jam-jam. Ada sumur, jadi sumur jam-jam. Nah, semenjak di situ ada air, akhirnya banyak orang yang datang. Dan berjalan waktu, Nabi Ismail tumbuh besar. Sudah besar. Nah, setelah itu datang ayahnya Nabi Ibrahim baru menjenguk setelah sekian tahun tidak bertemu. Akhirnya bertemu dengan ayahnya siapa? Nabi Ibrahim. Ketika sedang bertemu, akhirnya Nabi Ibrahim tertidur. Nah, ketika tidur, Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi apa ya? Mimpi apa ya? Mimpi menyembelih anaknya. Lalu Nabi Ibrahim terbangun. Astagfirullah. Ya, aku mimpi apa? Sedangkan kalau seorang nabi bermimpi itu biasanya perintah dari Allah. Aku bermimpi menyembelih anakku. Sedih nggak? Baru ketemu, ternyata ketika ketemu harus disembelih. Kayak apa? Ibu sedih deh dengarnya. Kayaknya disembelih. Terus Nabi Ibrahim menceritakan kepada anaknya, wahai anakku, ayah bermimpi untuk menyembelih kamu. Kira-kira Nabi Ismail menolak, sedih atau gimana? Sedih? Menolak nggak? Menolak nggak? Kalau kalian, kenapa aku harus disembelih? Pasti gitu ya. Ternyata Nabi Ismail tidak. Nabi Ismail malah bilang begini, wahai ayahku, laksanakan, itu adalah perintah Allah. Saya ikhlas, kata Nabi Ismail. Akhirnya besoknya dilaksanakan mau menyembelih Nabi Ismail. Biar tidak dilihat oleh ibunya, Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke tempat yang agak jauh, jalan kaki. Ketika di jalan, ada seseorang yang ternyata itu adalah setan yang mau menggoda supaya tidak melaksanakan sembelih Nabi Ismail. Hei Ibrahim, kenapa kamu sembelih? Kan kamu baru ketemu. Kamu kan punya anak, kamu baru ketemu sama anak kamu. Kenapa kamu sembelih? Tapi Nabi Ibrahim tahu ini adalah setan. Ambil batu Nabi Ibrahim, dilempar ke setannya, hilang. Jalan lagi, ada setan lagi sama merayu menggoda gitu. Diambil lagi batunya, dilempar lagi. Nah, terakhir sampai 3 kali dilempar. Akhirnya tibalah ke tempat akan disembelih Nabi Ismail. Di atas batu, kata Nabi Ismail, wahai ayah, tutuplah mataku agar aku tidak merasakan sakit dan tidak melihat wajah ayah yang sedih, kata Nabi Ismail. Ditutuplah matanya sama Nabi Ibrahim dan berbaring di atas batu. Ketika akan disembelih, udah bawa pisau nih yang tajam biar nggak merasa sakit.
Sudah ditempel di leher Nabi Ismail. Tiba-tiba meninggal kan Nabi Ismailnya? Ternyata Allah Maha Baik diganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembeli. Akhirnya itu yang menjadi asalnya kurban. Nah, tahu kurban yang di Idul Adha? Nah, itu asalnya dari kisah Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim lulus ujian dari Allah, bisa melaksanakan perintah Allah, tidak tergoda oleh setan. Dan Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh, yang baik, meneruskan perjuangan ayahnya menjadi seorang nabi, menyebarkan agama Islam. Dan pada akhirnya keturunan Nabi Ismail itu ada lagi yang menjadi nabi terakhir. Nabi siapa? Nah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah cucu terakhir, keturunan dari Nabi Ismail. Siap. Tahu? Ibu ceritanya segitu aja ya. Tapi ibu mau tanya, siapa yang mendengarkan pasti bisa jawab. Siapa Nabi? Namanya ayahnya Ismail? Ibrahim. Kalau ibunya namanya siapa? Siti Hajar. Nah, tadi Siti Hajar mencari air berlari kemana? Ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. Siapnya mau meneladani Nabi Ismail jadi anak yang soleh, diturut sama orang tua, tidak suka membantah. Siap? Siap. Nah, demikian ya, sekian dulu cerita dari ibu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dari kisah Nabi Ismail. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.